Halo anak-anak semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan kemuhammadian di kelas 4. Anak-anak semuanya, karena minggu lalu kita tidak ada tugas online maupun video pembelajaran dari Pak Roid mengenai materi PKM, jadi hari ini kita akan belajar lebih panjang daripada video pembelajaran sebelumnya, Nak. Jadi, siapkan diri kalian sebaik mungkin ya. Tapi sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga Allah memperlancar kita dalam pembelajaran kali ini. Anak-anak semuanya, insya Allah kita akan menyelesaikan materi PKM di kelas 4 ini, terutama materi di semester 2. Jadi setelah materi ini selesai, pembelajaran PKM di kelas 4 juga selesai. Jadi kita tinggal latihan soal, mengulas materi yang sudah Pak Roid berikan, dan juga persiapan untuk PAT. Paham ya, Nak ya? Baik, kita mulai pembahasannya. Pembahasan pertama anak-anak semuanya adalah mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Nah, anak-anak semuanya, Muhammadiyah. Muhammad itu nabi kita, dia itu artinya pengikut. Jadi, pasti Muhammadiyah itu artinya pengikut Nabi Muhammad. Kalau pengikutnya Nabi Muhammad berarti adalah orang Islam kan ya, Nak ya. Nah, orang Islam itu adalah apa? Nah, berarti orang Islam itu bergerak. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Nah, contoh yang menunjukkan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam diantaranya yang A, selalu menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman utama. Jadi kalau orang Islam itu ya pedoman utamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua adalah meneladani akhlak Rasulullah dalam ucapan dan perbuatan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari anak-anak semuanya kita harus meneladani, mencontoh perbuatan atau akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah mewujudkan Islam sebagai rahmat seluruh alam melalui perbuatan nyata seperti mendirikan sekolah, kemudian rumah sakit, panti asuhan dan sebagainya. Anak-anak semuanya, jadi gerakan Islam itu adalah gerakan kebermanfaatan karena sebagai pengikutnya Nabi Muhammad itu kan diutus untuk menyempurnakan akhlak, diutus untuk bisa membantu sesama. Bahkan ada hadis khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini dia yang diterapkan oleh Muhammadiyah dengan cara mendirikan sekolah, mendirikan rumah sakit, mendirikan panti asuhan. Itu adalah gerakan Islam untuk kebermanfaatan umat yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Paham ya, Nak ya? Baik, kita lanjutkan pada pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua adalah Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Nah, ini adalah dasarnya, Nak, yaitu Al-Quran surat Ali Imran ayat 104. Nah, itu artinya, Nak, Pak Roid bacakan artinya. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah adalah orang-orang yang beruntung. Quran surat Ali Imran 104. Jadi ini terkenal sekali sebagai ayatnya Muhammadiyah. Muhammadiyah anak-anak semuanya menjadikan dakwah sebagai dasar perjuangannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu artinya apa sih, Nak? Mengajak kebaikan, mencegah keburukan. Nah, itu dia anak-anak semuanya. Sekarang kita harus tahu dulu bahwa Muhammadiyah itu gerakannya adalah gerakan dakwah yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Baik, kita belajar mengenai apa sih contohnya. Nah, pertama anak-anak semuanya, mengajak kebaikan, mencegah keburukan itu pertama melaksanakan syiar kepada masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Individu itu diri sendiri maupun kelompok. Nah, apa sih yang dilakukan?
Pertama, melakukan pengajian. Nah, pengajian itu kan secara berkelompok, kemudian pelatihan, kemudian penyuluhan, pendampingan. Nah, itu digunakan Muhammadiyah untuk apa? Untuk dakwah anak-anak semuanya, supaya orang Islam bisa pinter, orang Islam bisa cerdas, orang Islam bisa bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan syiar melalui media cetak dan elektronik. Nah, media cetak sudah Pak Roy jelaskan, ada majalah Mutualista, ada koran. Nah, itu adalah contoh media cetak yang Muhammadiyah lakukan. Kalau di sekolah kita ada media majalah Mutualista. Kalau di Muhammadiyah ada majalah Suara Muhammadiyah. Kemudian yang kedua majalah elektronik atau media elektronik. Ada nggak sih majalah elektronik? Ada. Ada yang namanya koran online, ada namanya website. Nah, itu bisa menjadi majalah elektronik. Nah, media elektronik itu apa sih, Nak? Contohnya ada TV-mu, itu adalah TV-nya Muhammadiyah. Ada radio, ada website, dan ada majalah online. Paham ya, Nak ya? Sampai di sini ya. Kemudian yang terakhir, Nak, kita akan belajar mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Tajdid itu artinya apa sih? Adalah pembaharuan. Tajdid itu artinya pembaharuan. Pintar. Nah, sekarang kita belajar mengenai bidang-bidang tajdid Muhammadiyah. Nah, ada 4 bidang, Nak. Pertama adalah bidang akidah, kedua adalah bidang akhlak, ketiga adalah bidang ibadah, yang keempat adalah bidang muamalah. Bidang ibadah itu atau bidang akidah ya, adalah mempunyai tujuan untuk menghapus syirik, bid'ah, dan khurafat. Pak Roy sudah jelaskan itu, syirik, bid'ah, dan khurafat. Yang kedua ada bidang akhlak. Jelas akhlak itu tentang perilaku, berarti menanamkan perilaku atau nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga ada bidang ibadah. Nah, bidang ibadah adalah menuntunkan ibadah sesuai dengan Rasulullah, yaitu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Selain yang tidak dicontohkan Rasulullah dan tidak ada di Al-Quran dan As-Sunnah, berarti tidak wajib untuk kita lakukan. Kemudian yang keempat adalah bidang muamalah. Nah, ini apa sih yang dilakukan Muhammadiyah? Yaitu memberikan bimbingan, arahan, dan memberikan tuntunan dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, anak-anak semuanya, jadi materi kita yang terakhir ini memang cukup banyak. Insya Allah akan Pak Roid jelaskan, tapi anak-anak tetap tolong dicatat materi yang Pak Roid berikan. Sedikit demi sedikit dengan mencatat kalian akan paham, dengan kalian mencatat kalian akan membaca, dengan membaca kalian akan memikirkan, dengan berpikir kalian akan paham. Mungkin itu ya, Nak ya, yang Pak Roid sampaikan. Bila ada kurang lebihnya Pak Roid mohon maaf. Tolong jaga kesehatan. Sebentar lagi kita akan liburan, jadi jangan lupakan sebelum liburan tanggung jawabnya untuk ditunaikan dulu. Sekian dari Pak Roid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.